Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi Bu, jadi selamat pagi. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Ibu, jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan prasupervisi. Jadi sebelum besok ya, besok Ibu supervisi di kelas. Nah, kita akan mengetahui dulu di sini Bu, kita akan gali dulu mengenai tujuan pembelajarannya, aspek apa yang akan Ibu kembangkan nanti, yang ada Ibu capai, lalu strategi-strateginya. Nah, Ibu, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan nih Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai biasanya? Oke, tujuan pembelajaran besok itu murid atau peserta didik itu mampu mengidentifikasi berita-berita yang tersebar di internet, apakah itu berita yang hoax atau berita yang valid. Oh, tentang hoax, Ya, berita-berita ini. hoax dan Ya, valid hoax, gitu ya. ya. Nah, area pengembangan apa yang hendak dicapai? Ini pengembangan pengetahuan di bagian literasi dan digitalisasi. Oh, literasi dan digitalisasi. Kemudian di keterampilannya nggak ada? Keterampilannya nanti keterampilan untuk memilah informasi Ibu. Nanti ada juga ada 2 game ya. Yang pertama nanti ada kotak Ibu, ada yang tadi. Jadi nanti ini ada sebuah game, nanti ada 2 kotak, di mana 2 kotak nanti itu anak-anak ada 2 nya, ada berita yang penting, yang mendidik dan tidak mendidik. Mereka saya kasih nanti satu orang satu, dan mereka akan maju masuk ke kotak apakah ini berita yang penting atau tidak penting. Jadi sebelum masuk ke inti nanti mereka memecahkan sebuah kasus, mereka harus tahu dulu berita ini penting atau tidak untuk dibaca. Nanti ada game sementara sebelum LKPD. Nanti kita pakai problem listening, LKPD terlebih dahulu, tapi sebelum LKPD mereka harus tahu dulu itu berita penting atau tidak. Nanti ada permainan gitu, pakai kotak. Games Kotaknya ya. di OSIS nanti. Gamesnya menggunakan aplikasi apa ini? Enggak, kalau yang ini kita langsung kalau Ya. mengenal dulu untuk sementara rencananya mau bawa HP Bu. Nah, tapi ada beberapa pertimbangan. Jadi pengalaman ya Bu ya, bawa HP itu apalagi kita lagi observasi, kadang Ibu di kenyataannya belum internet mereka yang lag, belum internet. Jadi karena ini masih tahap konseptual atau pengetahuan, saya lebih fokus ke mereka bisa mendiferensiasikan dulu. Jadi kan sesuai tujuannya mendiferensiasi, membedakan mana berita hoax atau tidak. Ini baru pengetahuan alam, pengetahuan umum awalnya dulu Ibu, nanti baru yang masuk ke tujuan belajarnya yang di LKPD. Ini digunakannya di saat apa? Di kegiatan awal atau kegiatan inti? Sebenarnya ini udah masuk ke bisa persepsi bisa masuk sebenarnya ya. Tapi nanti ini lebih ke peserta didik mampu masuk untuk di awal sebenarnya, di awal dulu ya Bu ya, sebelum ke inti sebenarnya. Jadi sebelum kasus paham dulu gitu Bu, ini berita penting atau tidak untuk dibaca. Itu literasi nih saya lihat ya. Kalau untuk numerasinya gimana? Oh, untuk di numerasi mungkin bagian numerasi ya Bu. Iya. Dari siapin belum untuk numerasi? Numerasi. Untuk saat ini mohon maaf Ibu, nanti saya Boleh. Maaf ya Bu, rasa kekurangannya saya sampaikan. Jadi tadi untuk keterampilannya game. Ada 2 game. Mereka akan nanti ya dikelompokkan ya. Iya, Berita penting kalau dengan berita kalau tidak ini penting. pribadi dulu Bu. Nanti yang LKPD yang untuk bahas kasus hoax itu nanti bahas kasus baru per kelompok. Kalau yang ini pribadi dulu. LKPD-nya satu kelompok berapa orang? Satu kelompok 3 orang aja satu. Karena jangan terlalu banyak biar lebih efisien gitu. Sesuai dengan jumlah pertanyaan. Ada pertanyaan, saya rasa cukup 3 orang saja. Oke. Strateginya udah ya tadi Bu ya, Ibu menggunakan problem based learning ya pada pembelajarannya. Jelas akan menggunakan proyektor ya nanti ya, speaker, game, selalu LKPD. Kemudian Bu di sini untuk area pengembangan yang ingin capai tadi yang kognitif tadi. Yang kognitif tadi itu apa yang diharapkan tadi? Tadi kan kita masuk ke tahap pemahaman dan identifikasi ya Bu ya, masuknya itu dengan C4. Jadi mereka lebih bisa menganalisis tahapnya Bu kalau di kognitifnya. Pemahaman dan analisis ya. Analisisnya Ibu. Karena nanti ada akan kasus. dipaparkan apa ini? Akan dipaparkan apa untuk sampai pada level pemahaman dan analisis ini? Ya, sesuai dengan kalau sintak problem listening ya, problem dulu, mereka memecahkan kasus terlebih dahulu, nanti baru saya yang ngasih materinya. Nanti saya juga banyak ini Bu, ngasih kasus-kasus ke mereka,
segala macam. Saya ada pembagiannya, di pembagian mungkin tema hukum, tema etika dan segala macam. Ini nanti saya akan tampilkan juga. Jadi berbagai macam tema saya ini. Jadi ini ada 37. Karena sebenarnya mau siswa 37 siswa-siswanya, tapi saya mix aja jadinya 20-20. Ada yang penting, ada tidak penting. Nanti saya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka masuk ke bagian mana nih, apakah keamanan data, apakah ke hukum, nanti ada ini ada pengetahuannya itu. Ini ditampilkan ya nanti? Tampil pasti. Ini hanya untuk Oke. Untuk persiapan tadi kayak apa? Persiapan laptopnya, atau nanti proyektornya, speakernya itu udah disiapkan Bu ya? Baik kan ya, milih yang 82 kemarin itu ya. Nah, kebetulan ada 82, saya sudah konfirmasi dengan anak-anak kalau besok tuh bantu ibu. Jadi sudah ada persiapan lebih dulu, tolong bantu dulu proyektornya segala macamnya. Mau pakai perpu sebenarnya Bu, tapi kita meninjau lagi dari soal segala macam, kayaknya lebih baik di kelas daripada gitu. Jadi digitalisasinya memang di materi, kalau untuk pertimbangan lain kita laptop, proyektor segala macam. Oke, nah menarik nih pemanfaatan digitalisasi. Ini informatika ya. Nah, pemanfaatan digitalisasinya nanti gimana, satu arah atau dua arah? Itu dua arah. Oh, dua arah. Jadi mereka sebenarnya itu nanti saya akan masukin juga sebenarnya. Tadi mau pertimbangan juga mau di perpustakaan tadi Ibu. Jadi ini kalau perpustakaan itu mereka langsung nyentuh gitu. Iya. Tapi gimana pertimbang, tapi kalau misalnya ternyata di perpustakaan nanti dipesan dulu Bu. Kalau tuh memesan dek baca lagi pakai. Mungkin nanti saya pesan dulu boleh. Iya, karena besok kan nggak Iya, apa-apa, coba kalau saya hari tuh ini lebih dulu. seneng pakai itu karena nanti Buddha itu kalau Iya. bisa ngisi tetes segala macam tuh di sana lah. Iya. Gitu Nah, lebih. saya setuju di sana aja. Iya. Ya Bu ya. Ya, Langsung jadi aja tidak di sana kok. aja, nggak apa-apa Bu. Pertimbangan dari jam pertama kadang tuh mereka tadi mikir ini memang nggak perlu saya bisa sama Nggak apa-apa. Nggak Baca udah ada Bu. Sana boleh aja. kalau nanti pasti ngomong ke Bambang Oke, ya. ya Ibu. Dari percakapan prasupervisi kita ini, Ibu, apa yang Ibu harapkan? Untuk harapan ya, saya harapan saya juga sesuai dengan tujuan tadi ya, harus sesuai harapan kita. Tadi anak-anak karena semarak berita-berita informasi yang tidak layak di anak-anak sekarang kan digitalisasi sangat cepat ya Ibu, kadang mereka tidak tahu berita ini atau segala macam, apalagi berhubungan dengan algoritma TikTok atau segala macam. Jadi tujuan saya, manfaat juga untuk anak sehari-hari adalah mereka bisa menerapkan ini kehidupan sehari-hari, mereka bisa untuk secara langsung mengimplementasikan apa yang saya pelajari nanti di kehidupan mereka dalam berdunia maya. Keren Ibu, keren. Oke, semoga besok semuanya berjalan dengan lancar, anak-anak bisa aktif ya Bu ya, praktik literasi dan numerasinya itu bisa ditumbuh kembangkan ke murid. Iya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah harapan keluarga saya. Saya seorang pendidik pelajar. Saya sudah seharusnya melakukan apapun yang bertujuan untuk kebaikan saya. Anggaplah menit pertama 5 orang yang dapat info, berarti 5 orang juga yang mengetahui media. Menit kedua 5 orang, 1 orang tadi. Dan soal tadi baru nih ke sana. Oke, minta waktu 5 temannya dalam waktu 5 menit. Menit kedua aja. Menit kedua 5 kali 5 berapa? 25. Menit ketiga 25 orang habis cuma 5 orang. Menit kedua 5. Menit selanjutnya 125 dibahin lagi ke orang berapa jadinya? 125. Yang kelima 625 ini 5 orang lagi sebab masing-masing sebab berapa jadinya? 325. Sekarang 1 orang 1. Balikan dulu, jangan ribut, jangan bersuara. Pilih dulu sini. Pilih 1 orang 1 dulu. Balikan dulu. Nah, balikan dulu. Simpan, ada 1 orang 1. 1 orang 1, ada yang kurang. Nah, sayang, udah. Oke, sekarang kalian seorang pelajar. Kira-kira itu penting mendidik atau tidak mendidik? Ya. Ada hubungannya dengan pelajaran? Ya.
Sudah 5 menit baru boleh bertanya. Yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih kepada Mas Rizka telah memberikan saya dan bersama saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menanggapi tentang berita ini. Menurut kami ini berita hoax. Nah, gimana nih Bu? Gimana perasaannya tadi setelah mengajar? Alhamdulillah lancar, tapi mungkin ada beberapa yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, sebenarnya soal yang diberikan itu lebih banyak Bu. Seharusnya lebih banyak tadi ya, sebenarnya soalnya itu lebih banyak segala macam. Tapi karena tadi mempertimbangkan bagian-bagian lain, jadinya soalnya setengah. Padahal soal tadi ada 2 bagian, 3 bagian lebih banyak lagi sebenarnya soal yang saya kasih seperti itu. Jadi memang saya tuh aslinya di Panjaran itu saya itu ada hari untuk latihan soal full pembahasan gitu, seperti itu. Makanya tadi di sini tadi mungkin ada bagian yang setengah soalnya dan bagian pretest tadi proses tadi yang belum terkerjakan karena durasi presentasi tadi. Apalagi anak-anak semangat karena anak tadi semangat Bu, jadi saya nggak mungkin motong itu, biarkan mereka ini. Atau tadi saya kasih waktu 3 menit semua biar pas, tapi karena mereka semangat, mereka mau diskusi, mau motong, akhirnya ya udahlah, daripada kita semangat maka kita pudarkan hanya karena program-program kita sayangkan sepertinya ya Bu ya. Jadi ya udah lanjut aja. Jadi mungkin ada bagian post test yang belum dikerjakan. Itu. Gimana untuk area pengembangannya tadi? Tercapai nggak menurut Ibu? Sebenarnya lumayan tercapai lah Bu. Pengembangannya mereka sudah bisa tadi kan bisa berpikir kritis sebenarnya, apalagi tadi sudah ada tanjak tadi mereka bisa mengkritisi, mengidentifikasi, walaupun mungkin jujur dari 3 grup tadi yang maju hanya 2 grup lah yang baru bisa untuk mencapai pengembangan tadi identifikasi, berpikir kritis mereka, bagaimana mereka mengelola sebuah berita. Lumayan lah Bu tadi, anggaplah 1-2 bisa insya Allah. Jadi jingoan dari mereka diskusi berarti mereka udah bisa nangkep nih, saya kasih contoh mereka nangkep, maka tadi oke. Insya Allah lah Bu. Dari strategi yang sudah Ibu siapkan, kemudian kan Ibu praktekkan tadi ya, pada saat pembelajaran, apa yang Ibu rasa masih kurang gitu kan, apa yang Ibu rasa masih harus dikuatkan gitu Bu. Kalaupun ada yang kurang atau masih ada yang harus dikuatkan, di mana tindak lanjut ke depannya, dan kapan Ibu akan melakukan perbaikannya? Oke, dikurang kuat sebenarnya dari strategi loh. dari Kemarin kan yang Ibu sampaikan kalau dari strateginya. strategi saya sih paling di durasi waktu aja Bu. Durasi waktu ada bagian-bagian ya, oh ternyata ini tidak sesuai tadi saya bilang, tapi kedepannya mungkin saya akan improvisasi lagi di waktu, mungkin ada bagian-bagian yang saya potong yang mungkin ini bagian ini kurang penting lagi nih, mungkin saya potong lagi gitu aja. Yang kurangnya tadi gitu mungkin. Kapan nih akan dimulai? Mulai besok bisa Ibu. Kalau Oke. ada ilmu baru kita akan terapin, kalau nanti lupa nanti Bu. Ya, Insya Allah oke, bisa oke. kita gitu. Nah, makasih ya Bu ya, semuanya udah keren loh Bu tadi Bu. Assalamualaikum. Iya.